5 năm trước đây. Berlatar pada abad ke-19 di Thailand pada masa kedinastian Nguyen, cerita diawali dengan sebuah penemuan mayat tak berkepala di pinggir sungai. Awalnya beredar kabar jika kematian itu disebabkan oleh binatang buas yang lapar. Namun karena binatang itu tak kunjung ditemukan, maka beredarlah kabar baru yaitu hantu pemakan kepala yang bersemayam di dalam air. Sampai saat ini sudah 8 orang tewas akibat roh atau hantu tersebut, di mana mayat mereka tidak dikuburkan dalam satu lingkungan yang sama dengan mayat yang mati secara normal, melainkan dikuburkan di tempat yang amat jauh di tengah hutan. Dia bernama Moon, saat ini sedang berlari ke pinggir sungai yang sudah dikerumuni oleh para warga, bukan karena penemuan songgok mayat, melainkan sebuah sandal yang hanya sebelah saja. Dan alasan kenapa Moon begitu tertarik dengan sandal tersebut adalah karena sandal itu milik keponakannya bernama Nga yang dinyatakan hilang beberapa hari lalu. Tôi hy vọng Nga vẫn còn sống. Dengan meyakini jika Nga hilang dimakan hantu, tidak ada satupun penduduk yang berani mencarinya. Namun karena jasadnya masih belum muncul ke permukaan, Nyonya Moon masih beranggapan jika saat ini Nga masih hidup dan meminta bantuan seorang detektif untuk agar membantunya mencari di mana saat ini Nga berada. Singkat cerita, tibalah detektif yang dimaksud. Dia bernama Kien. Saat ini Kien pergi ke rumah kepala distrik atau hampir setara dengan camat untuk menemui Moon yang tengah bersih tegang dengan para penjaga karena tidak diperbolehkannya masuk menemui bapak kepala. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Moon bercerita jika ia sering mengunjungi rumah bapak kepala distrik untuk agar meminta bantuan mencari Nga. Namun bukannya membantu, ia malah mengatakan jika hilangnya Nga berkaitan dengan hantu, sehingga Pak Kepala tidak pernah sekalipun mengirimkan pasukan untuk melakukan pencarian. Bukan tanpa alasan, Moon tidak meyakini jika hilangnya Nga tidak berkaitan dengan hantu, karena jika memang ia hilang karena hantu, maka jasadnya pasti sudah ditemukan, bukan malah sandalnya saja. Memasuki rumah dan bertemu dengan ayahnya Nga atau kakaknya Moon, Kien akhirnya mulai menanyainya beberapa hal sebelum Nga dinyatakan menghilang, yang ternyata Nga menghilang 5 hari lalu tanpa adanya konflik internal maupun eksternal yang si ayah ketahui, sampai pada sebuah pertanyaan terkait apakah Nga mempunyai pacar atau tidak. Si ayah memilih untuk pergi dari sana, yang tentu saja membuat Kien bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan kenapa si ayah tidak mau menjelaskan hal tersebut. Còn kẻ thù thì sao? Nó hiền như cục bột à. Sao có kẻ thù được? Setelah kepergian kakaknya Moon tersebut, Moon menjelaskan jika 2 minggu lalu kamar Nga pernah dimasuki seorang perampok, di mana Nga berhasil melukai tangan si perampok, entah berhubungan dengan kasus ini atau tidak. Namun ia berharap jika informasi barusan akan membantu Kien dalam penyelidikannya. Tôi cũng thấy nó vớ vẩn. Mà thôi kệ, nó vui là được. Tidak ada tanda-tanda jika Nga melarikan diri. Kien akhirnya pergi ke pinggir sungai untuk mengambil sandal Nga yang masih disimpan di tempat itu. Awalnya Moon akan mengantarkannya ke sungai. Namun karena Kien takut ada gosip dan fitnah, maka dia memutuskan untuk pergi sendiri saja. Dengan bantuan seorang bapak-bapak, Kien akhirnya mendapatkan sandal yang rupanya sudah disimpan di dalam saung keramat. Melihat biji buah santium menempel di sandalnya, Kien akhirnya bertanya pada si bapak terkait hantu air yang selama ini meneror desa tersebut. Vâng. Diceritakan jika hantu air adalah hantu yang bersemayam di dalam air, dimanapun air berada, maka di situ ada si hantu. Contohnya anak bapak kepala distrik yang saat ini akan mandi, yang baru saja membasuh rambutnya saja, tiba-tiba
Ya, si anak kepala yang bernama Tuyet itu mulai mimisan dan melihat si hantu air. Setelah si hantu menghilang, kita akan kembali pada Kien yang saat ini menemui dukun desa atau saman. Kita sebut saja si saman. Alasan kenapa Kien datang ke sana adalah untuk bertanya terkait apa yang diinginkan si hantu dan di mana buah santium tumbuh di daerah ini. Giết, nó chỉ muốn tàn sát, chứ không đòi hỏi gì khác. Thì thương nhị tử mọc ở đâu? Tôi thường hái ở ngoài thác nước. Dengan jawaban jika si hantu hanya menginginkan pembantaian serta buah yang tumbuh di sekitar air terjun, Kien akhirnya berangkat menuju tempat itu. Ia dibekali dupa dan jimat untuk agar Kien bisa selamat dari hantu. Namun di tengah perjalanan, ia malah mendengar suara kukurusukan dari balik ruyuk yang ternyata... Vùng này nhiều ma thật. Ya, ternyata itu adalah Moon. Daripada harus berdebat tentang harus mengajaknya atau tidak, Kien akhirnya berangkat ke air terjun bersama Moon. Yang di sana mereka menemukan bercak darah di atas tanah. Sempat menganggap jika itu adalah darah Nga, Kien menegaskan bahwa mereka tidak boleh mengambil kesimpulan hanya dengan temuan mentah seperti ini. Lỡ Nga đang bị thương, mình phải tìm nó gấp. Cô bình tĩnh đi. Masih mengganjal tentang kemana perginya ibu Nga, Moon akhirnya menjelaskan jika saat Nga lahir, ibunya pergi dengan lelaki lain atau dalam artian selingkuhannya. Dan buntut dari kasus tersebut, keluarga Nga menjadi buah bibir. Semua orang menganggap Nga adalah, mohon maaf, anak tidak halal. Selain tidak disukai penduduk, ia juga dibenci oleh ayahnya sendiri. Sehingga Nga harus tumbuh dalam kesedihan dengan Moon yang menjadi satu-satunya orang yang mencintai dan menyayangi Nga seperti anaknya sendiri. Con có biết tại sao dì thương con nhất không? Tại vì là mẹ của con. Pada suatu hari ketika Moon sudah memasuki masa pernikahan, ia terpaksa harus meninggalkan keponakannya bersama dengan ayahnya saja. Sudah pasti Nga akan tumbuh tanpa mendapat kasih sayang dari siapapun, di mana Nga akan selalu pergi ke perbatasan menunggu Moon, berharap dia segera pulang. Thời gian đâu có đợi ai. Nga càng lớn lên càng xinh đẹp. Singkat cerita, setelah Nga memasuki usia dewasa dan siap kawin, Moon akhirnya pulang setelah Kien memenjarakan suaminya, yaitu Bapak Gubernur, karena telah melakukan korupsi. Namun tidak lama sejak kejadian itu, Nga tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Setelah menceritakan masa lalu sambil menangis, Kien akhirnya memberikan sapu tangan barunya kepada Moon. Kien beranggapan jika sebenarnya Nga kehilangan satu sandalnya dan mencoba untuk mencari sandal tersebut dengan menyusuri aliran air, sementara sandal sampai ke sungai. Namun Nga sendiri masih belum bisa diprediksi kemana ia pergi. Tuân lệnh không sai đại nhân. Singkat cerita, malam pun poek. Sesampainya di rumah kontrakan, Kien mendapati ada yang menggantung jimat dan membakar dupa di depan pintu rumah. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Kien mulai menyusun pecahan keramik yang dia temukan dari kamar Nga. Yang di tengah kesibukan tersebut, hidungnya malah mimisan dan tiba-tiba... Ya, Kien dibawa ke dalam dimensi aneh dengan memperlihatkan Nga ketika ia sedang di depan air terjun. Setelah ditarik oleh hantu air, Kien mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi... Beruntung itu semua hanyalah mimpi. Takut jika hantu itu datang kembali, Kien langsung membakar dupa pemberian dari om-om saman tadi siang. Esok harinya, Kien ditemani Moon pergi menemui ibu-ibu pedagang yang berjualan di depan kios milik keluarga Nga. Mereka menanyakan apakah pada hari hilangnya Nga ia bertingkah aneh. Setelah diingat-ingat, si ibu itu pun menjelaskan jika pada hari itu Nga bertengkar dengan Tuyet, anak bapak kepala distrik. Tak lama setelah Tuyet pergi, beberapa jam kemudian, Nga tiba-tiba saja menutup kiosnya dan pergi ke arah selatan. Hướng Nam là hướng ra thác nước đó. Penasaran dengan konflik Nga dengan Tuyet, mereka berdua pun akhirnya pergi ke rumah kepala distrik untuk bertanya langsung apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Yang ternyata Tuyet hanya memperdebatkan masalah kain lantaran Nga salah memilih warna barang. Yang karena Tuyet tidak mau membayar, Nga akan tetap mendapatkan uang dari pesanannya dengan mendatangi tunangan Tuyet.
Cô ấy rất là bực, Thật. là hôn phu của tôi. Mereka akhirnya pergi ke rumah si tunangan, namun orang yang dicarinya ternyata tidak ada. Setelah bertanya kepada orang tuanya, rupanya si tunangan saat ini berada di sebuah hutan bambu menyendiri untuk membuat keramik agar dunia luar tak bisa mengganggunya. Sao anh biết Tạc liên quan tới đồ gốm? Chữ Thạch hợp với chữ Hiền. Thành chữ Tạc. Sesampainya di hutan bambu, banyak sekali rumah terbengkalai yang sudah tidak ditempati siapapun. Tepat di salah satu rumah yang ukurannya lumayan besar, Kien meminta Moon agar menunggu di luar sedangkan dia sendiri akan masuk ke dalam rumah. Namun baru saja masuk, ia malah disuguhkan dengan pemandangan seperti ini. Setelah menghilang bersama si monster, Kien kembali melanjutkan penyisirannya di dalam bangunan itu. Tepat ketika melihat sesuatu di atas dipan yang ditutup dengan tikar, tiba-tiba rupanya orang yang mencurigakan itu adalah tunangan Tuyet. Dia bernama Tak. Setelah saling berkenalan, Tak pun memperlihatkan apa yang ada di atas dipan yang ternyata itu adalah tanah liat. Selain memperlihatkan hal itu, Tak juga bercerita jika dia dan Nga sebenarnya memiliki hubungan asmara yang agak rumit. Bagaimana tidak, mereka berdua adalah orang-orang buangan dan sering bertemu di sebuah tempat peristirahatan mereka. Namun yang menjadi beda adalah Tak sudah dijodohkan dengan Tuyet ketika dia masih kecil. Mengetahui fakta tersebut, Nah tentu saja sangat marah dan sedih karena orang-orang pada akhirnya selalu meninggalkannya. Anh xin lỗi, Ai rồi cũng sẽ bỏ em đi thôi à. em là người anh muốn lấy làm vợ. Sempat dianggap jika cintanya pada Nga adalah kebohongan pun, Tak kembali bercerita jika ia pernah membatalkan pertunangannya dengan Tuyet. Bahkan kali ini alasan kenapa hutan ini begitu sepi pun ternyata para pekerja di sana sengaja diarahkan untuk mencari Nga dan tidak boleh berhenti sampai Nga kembali ditemukan. Mối quan hệ của tôi và Nga đúng là mập mờ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó là tạm bợ. Dengan fakta barusan, Kien dan Moon akhirnya kembali ke rumah Tuyet untuk menanyainya beberapa hal. Di sana terjadi pertengkaran antara ibu Tuyet dengan Moon. Selain mereka berdua adalah wanita yang agak tua, mereka juga tidak mau kalah dengan perdebatan yang tidak mungkin berujung. Sehingga Kien hanya mendapatkan beberapa petunjuk baru terkait Nga yang katanya sedang hamil. Tak mempunyai temperamen yang agak buruk dan besar kemungkinan Tak menghabisi Nga dalam pertengkarannya di air terjun. Có khi nào Nga ra thác để gặp Thạc không? Nếu lỡ hai người có xung đột thì... Malam harinya Moon dan Kien mulai mencoba mengurutkan satu persatu petunjuk dan mengumpulkan berbagai pihak dalam hipotesisnya terkait apa yang sebenarnya terjadi. Banyak wajah mencurigakan, entah mereka kawan atau lawan. Namun semua orang yang tertuduh memiliki alasan kuat untuk menyakiti Nga. Selain itu kehamilan Nga akan dianggap benar adanya. Yang dalam kesimpulan ini, maka mereka harus memikirkan tentang siapa orang yang paling dirugikan dalam kasus ini. Dengan anggapan jika si pencuri datang bukan sekedar mencuri melainkan untuk sesuatu yang lain, muncullah anggapan baru dengan menjadikan Tak sebagai tersangka dalam kasus ini untuk mengakhiri hubungannya dengan atau agar dianggap tidak pernah berhubungan dengan Nga. Maka keluarga Tak harus menghancurkan seluruh barang bukti seperti kumpulan keramik yang dulu pernah Tak berikan kepada Nga. Nga đã đâm vào tay tên trộm. Hai Mẫn. Chơi luôn. Dengan fakta bahwa tangan si pencuri masih terluka, mereka akhirnya mengadakan sayembara demi menangkap si pencuri. Sampai di saat giliran seorang pria yang mohon maaf agak sedikit bongkok bernama Dong, tangannya yang terluka pun membuat mereka yakin jika Donglah si pencuri yang dimaksud. Nhưng mà hắn lại bị tố là ăn trộm đồ của Quang. Thật hư không rõ. Tôi chỉ thấy... Selesai dengan sayembara, mereka pun akhirnya pergi ke rumah Dong untuk melihat ada apa saja di rumahnya. Setelah menemukan beberapa guci dan barang curian, Dong tiba-tiba saja datang dan langsung kabur tanpa alasan sehingga...
Setelah berhasil menangkapnya, di sana Dong menjelaskan jika memang mencuri itu adalah sebuah kegiatan yang salah. Namun pekerjaan itu terpaksa ia lakukan karena memang sudah tidak ada lagi yang mau memperkerjakannya, bukan tanpa alasan. Beberapa tahun lalu Dong ini pernah bekerja dengan Bapak Kepala Distrik, namun entah apa yang terjadi, Pak Kepala malah menuduhnya sebagai seorang pencuri dan menghancurkan kehidupan Dong sampai saat ini. Mang tiếng một đứa trộm cắp quá rất lêu nữa. Mendengar cerita tersebut, mereka akhirnya tetap akan memenjarakan Dong karena kasus pencurian sambil memohon agar hal itu tidak kian lakukan. Ia bercerita jika dalam kasus hilangnya Ngak, mereka seharusnya mencurigai ibu kepala distrik karena pada malam pencurian ketika Dong hendak kabur, ia dan Ngak tak sengaja melihat ibu kepala juga keluar dari rumah untuk bertemu dengan ayah Ngak. Sehingga dengan kematian Ngak tersebut, maka rahasia mereka tidak akan pernah terbongkar. Cho nên mới bị trừ khử để bịt miệng. Singkat cerita, mereka akhirnya pulang untuk menemui ayah Ngak dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam pencurian. Si ayah pun menjelaskan jika malam itu ibu kepala mendatanginya untuk meminta agar Ngak menjauh dari Tak. Dan dengan sogokan uang yang sangat banyak, si ayah pun akhirnya setuju untuk membantu ibu kepala agar pernikahan anaknya tidak terganggu. Hay là ông đợi con Nga nó chết rồi mới chịu nói. Con Nga lúc nào cũng thương ông mà. Dengan fakta baru, Mun dan Kian pun kembali ke rumah Pak Kepala untuk menginterogasi Tuyet. Di sana Kian menjelaskan jika sebenarnya kehamilan Ngak adalah suatu kebohongan, apalagi malah berniat menjadikan Tak sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Kian menjelaskan bahwa pada hari kejadian di kios, sebenarnya Tuyet sengaja beradu mulut dengan Ngak, kemudian mengajak Ngak untuk ketemuan di air terjun agar Tuyet bisa menghajarnya dengan bebas. Tôi đã tìm thấy nhiều vết máu ở thác. Thầy còn vấy máu Nga, còn chối cãi gì nữa. Entah apa yang terjadi saat diserang tuduhan, Tuyet mendadak mimisan atau keluar darah dari hidungnya dan tiba-tiba setelah melihat arwahnya muncul di belakang Kian, Tuyet pun akhirnya jujur terkait apa yang terjadi di air terjun. Di sana ia dan Ngak terlibat cekcok yang berakhir dengan Tuyet yang memukuli Ngak habis-habisan. Meski benar Tuyet adalah pelaku penganiayaan, namun untuk sampai di tingkat pembunuhan, Tuyet tidak berani dan langsung pergi dari TKP. Dan untuk tubuh Ngak sendiri yang hilang entah kemana, Tuyet tidak tahu dan menganggap jika pelakunya adalah hantu air. Đối với anh, Nga chỉ là một vụ án, nhưng nó là con của tôi. Malam harinya setelah menangkap Tuyet, saat sedang makan malam, air mulai mengalir dan menggenangi lantai. Setelah dicari sumber air tersebut, ternyata tak lama, datanglah wakil Kian yang dikirimi surat untuk membawa berkas kasus yang berkaitan dengan penjagalan. Dari semua berkas yang dibawa, ada salah satu kasus dari 30 tahun lalu terkait sebuah keluarga yang berisikan 14 orang. Mereka adalah kelompok pemberontak yang berniat akan melawan pemerintah. Namun karena aksinya berhasil terbongkar, maka mereka pun langsung dijaga tanpa ada yang tersisa. Mày về điều tra nhóm chị Điểm này cho anh. Dạ. Saat siang menjelang, Kian pun pergi ke tempat Saman untuk mendapat jawaban terkait siapa hantu air itu sebenarnya. Apakah si hantu masih berkaitan dengan kasus 30 tahun lalu? Tanpa memberikan jawaban yang jelas, Saman meminta agar Kian menyerah saja, berhenti dari kasus ini. Karena jika tidak, Kian tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hãy cố giữ lấy tính mạng. Di rumah Pak Kepala, si ibu dihampiri oleh pelayannya yang bercerita jika tadi siang ketika akan berbelanja, orang yang telah menculik Ngak meminta uang lagi sebesar 100 koin. Si penculik berjanji akan membantu kepala untuk membebaskan Tuyet dari tuduhan dengan akan mengambing hitamkan si hantu air sebagai pelakunya. Malam harinya si pelayan pergi untuk bertemu dengan si penculik yang ternyata adalah Dong. Setelah memberikan setengah imbalan kepada Dong, ia mengajak si pelayan yang ternyata adalah pacar si Dong atau dengan kata lain komplotannya. Yang tanpa buang waktu, Dong pun segera mengambil senjatanya dan... Anh Đông,
Đừng tham nữa. Entah apa yang sebenarnya terjadi. 1 minggu yang lalu pada hari Nga dinyatakan menghilang, rupanya dia bersama Tuyet pergi ke air terjun untuk ketemuan. Siapa sangka pertemuan mereka dilihat oleh si pelayan dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Dong, yang kemudian langsung membawa Nga ke rumahnya. May là không bể sọ. Em nhìn Quảng Liêm đi, chỉ mà nó ngồi trên đầu thiên hạ đó. Setelah kejadian itu, Dong akhirnya menyuruh si pelayan untuk pergi menemui ibu kepala dan meminta uang tutup mulut. Mula-mula Dong mengirimkan 11 sandal milik Nga ke pinggir danau, bukan agar dianggap hilangnya Nga karena hantu, melainkan sebagai bukti agar ibu kepala menuruti perintahnya. Kembali ke zaman sekarang, setelah Kien berhasil mendapat secerca harapan terkait kasus yang sedang ia tangani, tiba-tiba saja mayat Nga ditemukan di pinggir danau dengan kondisi tak bermastaka atau berkepala. Tentu saja semua orang sangat heboh dengan Moon yang sangat sedih atas kehilangan keponakannya yang sangat ia sayangi. Melihat anaknya sudah meninggal, si ayah yang selama ini tak pernah memberikan sedikit saja kasih sayangnya pun begitu terpukul dan sempat mengingat betapa kejamnya ia terhadap anaknya sendiri. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Nga karena memang kematian tersebut adalah murni akibat kesalahannya telah berkoalisi dengan ibu kepala, sehingga si ayah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di dalam hutan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Kien meminta bantuan Saman untuk mengadakan upacara pembongkaran makam korban hantu air. Setelah ritual selesai, Kien langsung membongkar makam para korban dengan tangannya sendiri. Selesai dengan pembongkaran makam, Kien kembali ke rumah Moon untuk melaporkan hasil temuannya. Di sana ia menjelaskan jika besar kemungkinan Nga tidak mati akibat hantu air, melainkan murni sebuah kasus pembunuhan, bukan tanpa alasan. Dilihat dari kulit yang masih halus dan irisan yang sangat rapi, tentu saja hantu air tidak akan melakukan hal seperti itu, karena jika benar oleh hantu air, maka kulit Nga akan keriput karena kelamaan di dalam air dan lukanya akan acak kadut seperti oleh binatang buas. Còn vết cắt trên xương cổ Nga thì khác, sắc lẹm, một phát lìa đầu. Di tengah pembahasan mereka, Kien meminta Moon untuk membawakan sandal milik Nga dan mencoba untuk mencocokkannya, yang karena ukurannya tidak pas, mereka akhirnya sadar jika ini bukanlah Nga melainkan orang lain. Melihat gelang yang terpasang di tangan si mayat, Moon akhirnya sadar jika pelaku dari semua ini adalah Dong, karena memang ketika sedang melakukan inspeksi ke rumah Dong, mereka menemukan kotak perhiasan milik Nga dan langsung menyimpulkan jika Donglah pelaku dari penculikan ini. Bởi vì hắn mới có trong tay cái vòng của Nga, hài mẫn xuất sắc. Ibu kepala sendiri saat ini pergi ke penjara untuk menemui Tuyet. Di sana Tuyet bercerita jika ada satu orang saksi yang mengikutinya sampai ke air terjun. Tidak lain dan tidak bukan adalah si pelayan. Sehingga ibu kepala langsung memanggil si pelayan untuk meminta penjelasan terkait siapa orang yang memerasnya. Cái xác đó là do thằng Đông. Còn con Nga thì sao? Nga vẫn còn sống. Pada akhirnya ibu kepala dan si pelayan pergi ke tempat di mana Dong berada untuk berdiskusi. Awalnya mereka berniat untuk menghabisi Dong di tempat itu dengan menggunakan racun. Namun karena Dong bukanlah orang bodoh yang akan tertipu 2 kali oleh ibu kepala distrik, ia pun nekat melakukan hal ini kepada pacarnya sendiri. Ibu kepala yang juga sama liciknya tentu akan datang dengan penuh persiapan agar Dong tidak berani menyakitinya. Ia menyiapkan 2 kantong koin yang salah satunya berisi batu, yang dengan begitu setelah memberikan kantong batu, Dong akan tetap menjaga ibu kepala sampai si ibu memberikan kantong koinnya kepada Dong. Ibu kepala hanya meminta agar Dong benar-benar menghabisi Nga di depan matanya sendiri, sehingga demi koin tersebut, Dong akan melakukan apa yang si ibu minta saat itu juga.
Siapa sangka rupanya Kien dan Mun sudah tiba di lokasi setelah tadi sempat mengikuti ibu kepala. Setelah sampai di tengah hutan sambil membawa Nga untuk dihabisi, Kien pun akhirnya muncul dan... Sementara Kien melawan Dong, ibu kepala sendiri kini harus melawan Nyonya Mun untuk kembali menangkap Nga sehingga... Pada akhirnya Mun berhasil mengalahkan ibu kepala dengan bantuan Nga, di mana Kien sendiri kini harus melawan Dong serta hantu air yang tiba-tiba saja menampakkan diri. Setelah berhasil menghabisi Dong, esok harinya semua orang heboh karena Nga berhasil ditemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Meski sedikit babak belur, tentu saja tak merasa senang karena pujaan hatinya telah kembali. Berbeda dengan Mun, karena setelah kasus ini selesai, maka ia harus berpisah dengan Kien yang notabene sangat ia cintai. Như vậy là được rồi. Tôi gửi lại anh cái khăn nè. Hai mẫn giữ đi. Sebelum berpisah, Kien meminta agar Mun tetap memakai jimat dan rupa pemberian dari Saman. Hal itu akan menjaganya dari hantu air karena saat ini Kien tidak ada di sana untuk menjaganya. Di sana Mun menjelaskan jika ia tidak bisa menghirup asap dupa karena imunitasnya yang kurang bagus. Namun meski begitu, sampai saat ini Mun tidak pernah sekalipun melihat penampakan hantu air sehingga terjawablah sudah apa yang selama ini mengganjal hati seorang Kien. Di sana ia meminta agar Mun membuatkan surat untuk hakim mengirimkan seorang dokter karena saat ini ia masih belum bisa pergi dari desa ini. Kedatangan tabib memperkuat dugaan Kien jika sebenarnya hantu itu tidak ada, melainkan dupa Saman atau sebuah racun yang membuat halusinasi dan memperkuat rasa takut dan mimisan adalah salah satu pertahanan tubuh saat mereka melawan racun tersebut. Dengan fakta tersebut, Kien langsung meminta hakim untuk mengirimkan pasukan demi menangkap Saman. Sadar jika dirinya berada dalam bahaya pun, Saman langsung melakukan perlawanan dan segera pergi dari sana saat itu juga. Hắn vội chạy trốn mà vẫn không quên mang theo áo lạnh tới địa phương Bắc. Ternyata Saman ini adalah anak dari 14 anggota keluarga yang dijagal 30 tahun lalu atas kasus pemberontakan. Yang buntut dari kejadian itu, ia mulai belajar tentang ilmu kedokteran dan obat-obatan, pergi mengacak-ngacak kampung dan menghabisi para penduduk satu persatu dengan ketakutan yang berakhir dengan kematian. Dan inilah Saman Sang Dukun. Tamat, endingnya sangat membagongkan.